Inilah podcast Marasa. Ini tempatnya untuk kita berbicara. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sapa juga para pendengar setia podcast Marasa. Semoga masih setia dalam mendengarkan podcast yang penuh dengan wawasan kebangsaan, karena sesuai dengan moto kita, berakhlak, bangga melayani bangsa. Baik, pada kali ini kita akan mengulas terkait isu-isu kontemporer yang ada di tataran lokal maupun di tataran internasional seperti itu. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa isu kontemporer merupakan isu-isu yang terkini yang dimana berkembang secara dinamis dan perlu adanya penemuan solusi bagaimana caranya menanggulangi isu-isu tersebut. Nah, ada sangat banyak hal isu-isu kontemporer yang ada di dunia, terkhusus di Indonesia, yang bisa kita bahas kali ini. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan sedikit mengulas terkait isu kontemporer yang berjudul hoax. Jadi, hoax ini merupakan sebuah fenomena yang terjadi di Indonesia juga, yang dimana banyaknya berita-berita yang kurang istilahnya bisa kita sebut kurang tervalidasi. Artinya informasi-informasi yang beredar itu kurang terkonfirmasi kebenarannya sehingga dinamakan hoax. Adanya hoax ini sangat tentunya merugikan banyak pihak, karena apabila hoax ini tersebar ke masyarakat maka akan menimbulkan yang namanya kegaduhan-kegaduhan yang belum tentu juga kebenarannya bisa tervalidasi. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita bersama dengan para narasumber, ada Kak Siti Nahla, ada Kak Sukron, ada Kak Ajeng Ayu, kemudian ada Sisil, dan saya sendiri Asmansyah akan mengulas terkait bagaimana sih sebenarnya hoax itu yang ada di Indonesia. Tetapi sebelum kita masuk kepada pembahasan, mungkin para pendengar ingin mengetahui siapa sebenarnya para narasumber-narasumber kita ini. Oleh karena itu, sebelum menanggapi masalah hoax, kita perkenalan dulu. Saya persilakan kepada Kak Siti Nahla untuk perkenalan nama, kemudian berasal dari instansi mana pada Latsar CPNS Sulbar tahun 2020 ini. Silakan Kak Nahla. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Siti Nahla, panggilannya Nahla, dari instansi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Nahla. Selanjutnya kita mendengarkan dari Kak Ajeng, silakan Kak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Ayu Adisti, saya dari Unit Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sulawesi Barat. Terima kasih buat Kak Ajeng. Selanjutnya Kak Sisil, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisilia Naiman Frante. Saya berasal dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat. Terima kasih. Terima kasih buat Kak Sisil. Selanjutnya Kak Sukron. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sukron dari instansi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat, Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Terima kasih. Terima kasih untuk Kak Sukron. Selanjutnya saya sendiri Agus Firmansyah dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat. Baiklah, setelah kita mendengarkan perkenalan dari tiap-tiap narasumber, langsung saja kita masuk pada topik mengenai isu-isu kontemporer di mana kita akan membahas terkait hoax. Nah, saya ingin mendengar pandangan dari kawan-kawan semua terkait sebenarnya hoax ini apa. Nah, kalau orang awam mengatakan bahwa apa ini hoax? Apakah makanan baru kah, makanan lama, minuman kah, atau apa? Nah, sehingga pada saat ini kita harus membahas terkait itu. Apa sebenarnya hoax? Mungkin kesempatan pertama saya ingin mendengarkan dari Kak Sisil, sebenarnya hoax itu seperti apa? Silakan Kak Sisil. Baik.
Baik, terima kasih. Menurut saya hoax itu adalah informasi yang disebarkan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media sosial yang belum tentu kebenarannya. Bisa saja itu hanya berupa pendapat seseorang tanpa disertai data. Terima kasih. Siap. Menurut Kak Sisil bahwa hoax itu adalah sesuatu berita yang tidak benar ya, yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan, yang tersebar secara luas yang ada di masyarakat ya, seperti itu Kak Sisil. Siap. Kemudian sebenarnya apa sih sebenarnya dampak dari hoax yang terjadi di masyarakat ini ketika itu terpublish ke masyarakat? Nah, oleh karena itu coba saya ingin mendengarkan pandangan dari Kak Ajeng, silakan Kak. Sebenarnya hoax ini ketika dia tersebar itu apa dampaknya seperti itu? Silakan Kak. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Kalau menurut saya jika kita berbicara tentang hoax gitu ya, saat ini saya rasa hoax ini adalah salah satu isu kontemporer yang memiliki urgensi yang sangat tinggi karena bukan hanya menjadi isu nasional tapi juga sudah menjadi fenomena global yang dihadapi oleh berbagai negara. Saya rasa hal ini tuh terjadi karena akses keterbukaan jaringan internet yang sangat luas gitu, sehingga hal ini membuat berbagai negara itu kesulitan untuk membendung arus informasi yang masuk gitu. Jadi kita susah nih membedakan mana berita yang benar, mana berita yang tidak, karena semua orang saat ini tuh bisa mengakses informasi dari mana saja melalui media apa saja, sehingga filter terhadap mana informasi yang akurat, mana yang tidak itu sangat sulit untuk dilakukan. Dalam konteks Indonesia aja tuh saat ini sangat banyak situs-situs di Indonesia terindikasi sebagai situs penyebar informasi palsu. Nah, yang dimanfaatkan, yang saya rasa itu situs-situs itu yang dimanfaatkan oleh berbagai macam oknum untuk mungkin keuntungan pribadi atau kelompok gitu, dengan cara menyebarkan konten-konten negatif yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Jadi dampak hoax itu menurut saya salah satunya adalah menimbulkan keresahan di masyarakat. Jadi fenomena-fenomena ini sebenarnya menimbulkan keraguan terhadap diri kita sendiri, terhadap mana sih informasi yang sebaiknya kita terima dengan benar gitu. Jika misalnya kita kaitkan gitu ya dengan posisi kita sebagai aparatur sipil negara gitu, kita sebagai seorang ASN menurut saya harus bisa gitu memberikan pencerahan kepada masyarakat awam mana nih berita yang benar, mana berita yang tidak benar gitu, dan setidaknya kita meluruskan lah mana berita yang seharusnya kita percaya, mana berita yang benar, yang kredibel gitu. Kemudian selain itu kita juga harus cerdas memilih atau berhati-hati dalam memilih berita yang benar. Setidaknya informasi yang kita terima itu jangan ditelan mentah-mentah, tapi terlebih dahulu harus ada informasi pembanding untuk terlebih dahulu kita jadikan sebagai bahan pertimbangan. Siap, terima kasih banyak Kak. Jadi menurut Kak Ajeng ini dengan mudahnya akses internet ataupun teknologi, bebasnya orang membuat informasi, menyebarkan informasi, membuat isu hoax itu semakin cepat untuk tersebar di masyarakat seperti itu, sehingga dapat menimbulkan keresahan bahkan keraguan di masyarakat. Nah, apakah informasi yang disebarkan ini benar atau tidak, jadi terjadi yang namanya kegaduhan ataupun ketidakpastian informasi, karena memang saat ini dengan bebasnya akses internet bisa memudahkan semua orang untuk menyebarkan informasi. Tidak bisa lagi divalidasi apakah ini informasi benar atau tidak, karena memang belum ada sebuah platform atau sebuah badan yang menangani hal demikian seperti itu ya Kak. Baik, terima kasih. Kemudian selanjutnya hoax ini kan sangat meresahkan bagi masyarakat dan juga bagi pemerintah khususnya, karena dampak dari hoax ini bukan hanya langsung kepada masyarakat tetapi dampaknya juga besar kepada pemerintah, yaitu di mana kurangnya menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akibat banyaknya hoax ini. Nah, sebenarnya hoax macam ini ketika masuk ke dalam pemerintahan, khususnya kita sebagai ASN itu seperti apa sih pandangan pemerintah seharusnya untuk menanggapi terkait hoax ini. Nah, untuk itu saya coba mendengar
pendapat dari Kak Sukron. Silakan Kak. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi memang betul bahwa hoax ini merupakan suatu permasalahan yang sangat meresahkan, terutama terhadap keutuhan bangsa kita. Dan memang dari keresahan itu memang pemerintah, bukan hanya pemerintah sebenarnya yang harus segera mengambil langkah, tapi setiap individu masyarakat harus segera melakukan langkah-langkah untuk mencegah hoax ini tersebar. Jadi kalau dari saya mungkin saya tidak bisa memberikan gambaran bagaimana langkah pemerintah ya, karena posisi saat ini ya mungkin saya hanya bisa mewakili sebagai individu. Jadi kalau dari saya sebagai individu untuk menangkal atau mencegah hoax ini, itu kembali lagi kepada diri kita. Jadi yang pertama itu kita harus pandai-pandai lah untuk memilah-milah informasi yang beredar di media sosial. Kita harus pandai-pandai mencari referensi atau literatur untuk memvalidasi informasi yang kita dapatkan. Selain itu, kita juga harus memberikan teladan bagi masyarakat di sekitar kita tentang bahaya laten hoax ini dan bagaimana cara-cara untuk mencegah atau menangkal hoax ini, sehingga perpecahan di dalam tubuh negara kita ini bisa dicegah sebelum memberikan dampak yang sangat buruk bagi keutuhan bangsa dan negara. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Kak Sukron. Jadi menurut Kak Sukron bahwa memang untuk menanggulangi hoax ini atau berita bohong ini memang perlu adanya semacam formulasi yang dibuat oleh pemerintah, di mana untuk menertibkan hal demikian, karena memang akses keterbukaan internet, informasi membuat hoax ini susah untuk dikendalikan seperti itu. Dan juga memang ketika hoax ini tersebar, menurut Kak Sukron bisa menjadi perpecahan ya, karena tidak menutup kemungkinan bahwa hoax itu bisa menyasar ke bagian sara, entah itu bagian agama, suku, ras. Itu kan hal-hal yang sensitif di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Sesuai yang kita ketahui juga, sudah kita bahas kemarin bahwa terkait wawasan kebangsaan, Indonesia itu sangat kental yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, jikalau ada oknum-oknum yang menyebarkan berita bohong yang menyangkut masalah sara, itu sangat sensitif dan memang harus ditanggulangi oleh pemerintah secepat mungkin untuk meminimalisir yang namanya perpecahan dan juga kegaduhan yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia ini, seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana sih sebenarnya langkah-langkah untuk mengatasi hoax ini? Karena kalau kita searching di Instagram, di Twitter ataupun media sosial lainnya, itu memang kita sulit untuk membedakan mana berita benar, mana berita bohong. Kalau menurut pandangan dari Kak Siti Nahla, sebenarnya bagaimana sih sebenarnya kiat-kiat untuk kiranya kita bisa menanggulangi berita bohong ini mulai dari individu kita masing-masing ya. Oleh karena itu saya mencoba untuk mendengarkan pandangan dari Kak Siti Nahla. Silakan Kak Siti. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Langkah-langkah untuk menghindari hoax ini, menurut saya itu mulai dari individu sendiri. Jadi saat kita menerima suatu berita, baik itu dari grup keluarga, grup teman, kita dapat dari web, dari langkah-langkah kita untuk menanggulangi hoax ini, kita harus menyaring berita yang kita dapatkan, baik itu berita dari grup keluarga, grup teman, grup kelas mungkin. Jangan asal percaya dengan berita-berita yang informasinya belum jelas sumbernya. Pertama, langkah-langkahnya itu bisa dengan
hati-hati saat kita melihat berita yang judulnya provokatif, yang dapat menimbulkan adu domba antar apakah itu dalam kubu pemerintah atau yang bernada sara mungkin. Nah, itu hati-hati dengan berita-berita yang seperti itu. Bisa kita cermati alamat situsnya dari mana, terus diperiksa fakta-fakta yang terdapat dalam berita tersebut, dibandingkan dengan berita-berita di situs lain dari sumber-sumber berita yang lain. Jadi jangan hanya melihat dari satu sumber berita. Kita harus mencari berbagai sumber berita agar ada pembanding yang mana yang kira-kira faktanya sumber beritanya itu lebih terjamin, seperti itu. Cek juga keaslian foto. Jika ada foto-foto dalam beritanya, dicek terlebih dahulu. Terus bisa mengikuti grup diskusi anti hoax, seperti itu. Nah, jika kita mendapatkan, jika mungkin kita setelah membandingkan berita-berita yang kita dapatkan dan ternyata kita mendapatkan hoax di dalamnya, ini dapat dilaporkan ke Nah, kita dapat melaporkan di Kominfo atau kita bisa menghubungi langsung pemberi hoaxnya agar tidak menyebarkan ke lebih banyak orang, seperti itu. Ya, baik. Terima kasih untuk Kak Siti Nahla. Jadi menurut Kak Siti Nahla untuk menanggulangi hoax ini memang tergolong agak sulit, tapi memang ada langkah-langkah atau cara-cara mudah yang bisa kita analisis apakah ini berita bohongkah atau berita benar, yaitu dengan cara yang pertama melihat dari judul berita tersebut, apakah dia bernada provokatif atau tidak. Kemudian kita lihat dari konten dari berita tersebut apakah mengandung isu sara atau provokatif. Kemudian bisa juga kita melihat keaslian dari foto tersebut. Jangan sampai foto 5 tahun yang lalu disebarkan lagi di tahun yang ini. Itu namanya berita yang tidak benar. Banyak sebenarnya hal. Kemudian sering-sering ikut diskusi ke dalam komunitas-komunitas anti hoax seperti itu ya. Dan kemudian sebagai aparatur sipil negara kita menjadi agen perubahan terkait penanggulangan hoax tersebut. Nah, misalnya di grup keluarga biasanya ada share-share informasi yang belum tentu kebenarannya. Kita menjadi pelopor dalam hal menanggulangi hoax tersebut. Ketika informasi yang disebar di grup tersebut tidak benar, maka kita harus berani mengatakan tidak benar, seperti itu. Nah, seperti yang dikutip dari perkataan Haji Baharudin Lopa yang merupakan salah satu tokoh masyarakat di Sulawesi Barat, berani benar walaupun sendiri. Nah, artinya untuk menanggulangi hoax ini butuh yang namanya keberanian. Oleh karena itu, ketika itu salah kita harus berani mengatakan salah. Ketika itu benar kita harus mengatakan benar walaupun kita sendiri. Oleh karena itu memang dibutuhkan keberanian oleh tiap-tiap individu masing-masing. Nah, baiklah para pendengar setiap podcast Marasa, kita sudah mengulas secara tuntas mengenai isu-isu kontemporer khususnya terkait hoax. Apa sebenarnya hoax itu, bagaimana perkembangan hoax itu baik di Indonesia maupun di tataran dunia, kemudian bagaimana cara menanggulangi hoax tersebut. Oleh karena itu kami sangat berharap melalui diskusi kali ini teman-teman juga bisa menanggulangi hoax, menjadi pelopor anti hoax yang ada di Indonesia. Karena dampak dari hoax itu sangat banyak, bukan hanya meresahkan masyarakat,
bahkan bisa menjadi perpecahan yang ada di Indonesia. Salah satu bentuk bela negara adalah memerangi hoax. Oleh karena itu, sebagai pemuda yang melek terhadap teknologi, khususnya internet, jikalau kita mendapati berita yang belum tentu benar adanya, harus kita konfirmasi, baru kita bisa sebarkan. Itulah pembahasan kita secara singkat terkait isu-isu kontemporer. Kita akan bertemu di pembahasan berikutnya. Ingat, podcast Marasa akan tayang setiap hari pada malam hari. Oleh karena itu, teman-teman jangan lupa untuk pantengin selalu podcast Marasa. Inilah podcast Marasa. Ini tempatnya untuk kita berbicara.